Injil Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 ini diajarkan oleh Tuhan Yesus di tengah malam sebelum dia disalibkan. Kita akan membacanya mulai dari ayat pertama. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, Akulah pokok anggur, dan kamu adalah ranting-rantingnya. Jadi dia mengumpamakan bahwa mereka itu sebuah tanaman, satu pohon anggur. Dia sampaikan ini kepada 11 muridnya yang tersisa. Karena Yudas Iskariot sudah keluar dari kumpulan mereka. Jadi dia mengatakan kepada murid-muridnya yang 11 orang lagi ini, Aku pokok anggur dan kamu adalah rantingnya. Kalau kita bisa bayangkan itu saudara, bahwa hubungan antara Yesus dan murid-muridnya itu seperti batang pohon dan rantingnya, tidak terpisah. Dia menyampaikan ini kepada murid-muridnya yang 11 orang lagi. Dan dia katakan bahwa pengusahanya adalah Bapanya. Bapa yang di sorga adalah Allah sendiri. Ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Jadi sudah jelas bahwa Yudas Iskariot telah dipotong. Sebelumnya Yudas Iskariot itu juga ranting. Tetapi setelah kedapatan bahwa ia adalah seorang yang akan berkhianat, maka dia dipotong. Jadi ranting yang dipotong. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Karena dia tidak berubah. 3,5 tahun mereka bersama. Jadi ada yang tidak berbuah. Yaitu Yudas Iskariot. Dipotongnya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi murid-muridnya yang lainnya adalah ranting yang berbuah. Jadi itu maksudnya. Dan dibersihkan. Jadi tidak dibiarkan begitu saja ranting-ranting yang berbuah itu dibersihkan. Ayat ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi dia mengatakan kepada murid-muridnya yang 11 orang lagi, kamu sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Yesus menyampaikan di sini untuk membersihkan ranting-rantingnya atau murid-muridnya itu adalah dengan firman yang telah dia sampaikan. Artinya murid-muridnya ini sudah bersih. Begitulah. Makanya dia katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur,
Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi Tuhan Yesus ini menyampaikan kepada murid-muridnya supaya mereka tetap tinggal di dalam Yesus. Jadi dia mengumpamakan bahwa apabila ranting itu tidak tetap ada pada pokoknya, maka ranting itu sudah pasti tidak berbuah. Jadi Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya, tetaplah berada di dalam aku. Jangan terpisah dariku. Itu pernyataan Tuhan Yesus. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini adalah satu ketetapan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus bahwa murid-muridnya tidak akan dapat berbuah kalau tidak tetap tinggal di dalam Dia. Artinya, jangan memisahkan diri dariku, karena kamu tidak akan dapat berbuat apa-apa jikalau kamu tidak tetap berada di dalam aku. Jadi bagi semua kita yang sudah menjadi anak-anak Tuhan, kita harus tetap tinggal di dalam Yesus. Dan Yesus tinggal di dalam kita. Jangan sekali-sekali kita keluar. Jangan sekali-sekali kita memisahkan diri dari Tuhan. Karena sudah pasti kalau kita tidak berada di dalam Yesus, maka kita tidak akan berbuah. Ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jadi ini menunjukkan bahwa Yudas Iskariot yang tidak tinggal di dalam dia sama dengan ranting yang sudah dipotong dan kemungkinannya ranting itu akan kering. Dan itu memang sudah kejadian kepada Yudas Iskariot. Ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa sajalah. Jadi ada satu janji daripada Tuhan Yesus. Ini satu janji bahwa apabila kita tinggal di dalam Yesus, ya artinya kita tidak terpisah dengan Dia, maka apapun yang kita minta, Dia akan memberikannya kepada kita. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini adalah janji, saudara. Bagi kita yang sudah percaya kepada Yesus dan sudah menjadi murid-muridnya, Yesus mengatakan, jikalau kamu tetap tinggal di dalam aku, dan firman-Ku, artinya firman Tuhan yang telah pernah kita dengar, apa yang telah disampaikan Yesus, kita dapat melihat itu, membaca itu di dalam kitab Injil, Injil Yohanes, Markus, Lukas, Matius. Di sana Yesus telah menyampaikan firman-Nya. Jadi apapun yang telah Dia firmankan itu kita harus lakukan. Itu maksudnya kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Sehingga apa yang terjadi ketika kita meminta kepadanya, Dia berjanji akan
memberikannya kepada kita, akan menerimanya. Dan ini adalah janji Tuhan, saudara. Ini bisa diklaim. Ini satu kepastian bahwa apabila kita meminta, dia katakan di sini, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kenapa kita pasti menerimanya? Karena ayat 8 dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi ada satu kepastian bahwa apapun yang kita minta kepada Yesus, Dia akan mengabulkannya. Jadi bagi kita sekarang, yang paling penting kita harus pastikan bahwa kita tetap tinggal di dalam Yesus. Dan firman-Nya tetap tinggal di dalam kita. Ayat 9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jadi kita diharapkan oleh Tuhan tetap tinggal di dalam kasih-Nya. Kasih yang dimiliki oleh Tuhan Yesus adalah kasih agape. Kasih yang tidak mengharapkan balasan. Ayat 10, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Jadi ini adalah cara untuk tetap tinggal di dalam kasih Yesus. Kita harus melakukan, menuruti perintahnya. Jadi ada syaratnya, saudara. Syarat-syarat untuk tetap tinggal di dalam kasih Tuhan, kita harus menuruti perintahnya. Perintahnya di mana, saudara? Kita baca di dalam Alkitab, di dalam kitab Injil. Di situ dia telah berfirman. Jadi kita mengetahui bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia untuk berfirman. Makanya di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi dia datang ke dalam dunia, firman itu telah menjadi manusia. Itu Yohanes 1 ayat 14, artinya dia datang ke dalam dunia ini untuk berfirman. Firman-Nya itulah perintah-perintahnya. Dan itu kita harus lakukan. Firman yang telah disampaikannya itu kita harus lakukan. Sehingga kita tetap tinggal di dalam kasih-Nya Yesus. Ayat 11, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi supaya kita hidup di dalam sukacita daripada Tuhan, sukacita yang penuh, makanya Yesus mengatakan ini kepada kita. Ayat 12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi bagi semua murid-murid Yesus dimanapun yang ada di dunia ini, dengan denominasi gereja apapun dia, ini adalah perintah Tuhan Yesus. Mari kita saling mengasihi. Jangan saling menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang gak benar.
Yang satu sesat, yang sana sesat, semua sesat. Itu tandanya kita tidak saling mengasihi. Sebenarnya di dalam mengikut Tuhan ini belum ada yang sempurna. Belum ada yang betul-betul sudah sempurna di dalam pengenalan akan Allah. Makanya Yesus mengatakan, barang siapa yang mengatakan saudaranya kafir, dia layak untuk dihukum. Jadi Yesus mengatakan, kamu harus saling mengasihi. Karena pengetahuanmu tentang Allah itu berbeda-beda. Ada yang masih baru lahir, ada yang sudah remaja, ada juga yang sudah tua. Jadi hukum yang terutama yang diberikan Tuhan Yesus adalah kasih, saling mengasihi. Jadi semua anak-anak Tuhan ini sebenarnya yang sudah mengklaim dirinya adalah anak-anak Tuhan, pengikut Yesus, harus saling mengasihi. Ini adalah perintah Tuhan Yesus. Inilah perintahku, ayat 12 ini, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi kadang-kadang apa yang terjadi kepada murid-murid Yesus yang ada di seluruh dunia ini, bukan saling mengasihi, saling mengatakan kamu bidak, kamu bidak. Ada yang belum memahami firman Tuhan, bisa juga berkata yang lain tidak, yang sudah lebih mengerti. Demikian juga yang sudah mengerti dan karena hatinya panas, dia katakan yang belum mengerti apa-apa, yang baru lahir, baru mengenal Tuhan, kamu juga bidak. Nah, ini. Jadi inilah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini kepada murid-muridnya yang 11 ini ya, yang sudah sungguh-sungguh, yang sudah disaring oleh firman Tuhan, sudah dibersihkan oleh firman Tuhan, supaya kamu saling mengasihi. Bukan saling mengatakan aku yang benar, kamu tidak benar. Tidak seperti itu. Karena pengetahuan itu tentang Allah itu, pengenalan akan Allah itu pasti berbeda-beda. Walaupun diajar oleh guru yang sama, oleh Yesus yang sama, itu pengenalannya pasti berbeda. Antara Yohanes dengan Petrus, antara Yohanes dengan murid-murid lain. Thomas, Filipus. Kalau kita baca firman Tuhan di kitab Injil ini, terdapat perbedaan antara mereka. Tidak sama. Ada Thomas, ada Filipus, ada Bartolomeus, bahkan ada yang gagal, satu orang, Yudas Iskariot. Jadi ini disampaikan kepada murid-muridnya yang telah lolos, 11 orang lagi. Jadi walaupun mereka sudah memang bisa dikatakan itu sudah tamat dalam pelajarannya, Yesus masih memberikan perintah ini supaya kamu saling mengasihi, bukan saling membidatkan. Bidat, sana bidat, sana bidat. Yang satu gereja yang satu mengatakan gereja ini beda. Kemudian gereja yang satu lagi mengatakan sini. Jadi tidak ada yang tidak bidat, semua bidat. Saling menganggap dirinya lah paling benar. Itulah makanya Yesus sudah menyampaikan ini 2000 tahun yang lalu, saudara. Dia sudah menyampaikan ini dalam perjalanan mereka ke Taman Getsemani. Jadi mereka dari rumah di mana mereka mengadakan Paskah, kemudian mereka sudah keluar dari situ. Jadi kemungkinan besar ini di tengah jalan ini Yesus menyampaikan ini.
Ya, hendaknya begini ya, kamu saling mengasihi ya. Ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Untuk sahabat sebenarnya kasih yang lebih besar itu memberikan nyawa. Jadi dia menyampaikan ini kepada murid-muridnya. Hendaknya kamu saling mengasihi. Jadi kasih yang besar sebenarnya yaitu mengasihi sahabat. Jadi dia katakan di sini ayat 14, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Artinya dia dan 11 murid lainnya itu, mereka itu bersahabat. Jadi harusnya bukan saling menghina mereka, harus saling mengasihi antara Thomas dan Filipus, demikian juga antara Petrus, Yohanes, dan yang lainnya. Bukan saling mengejek, bukan saling mengatakan akulah yang paling benar. Itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kalau itu dilakukan, kalau semua anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus yang ada di seluruh dunia ini melakukan perintah Tuhan Yesus ini, maka tidak ada yang saling menuduh bidat. Yang satu bidat, yang sana bidat. Sama-sama yang mengatakan bidat, dikatakan oleh yang lain juga, kamu bidat. Nah, ini dia. Kalau itu terjadi pada murid-muridnya pada saat itu, tidak akan ada Injil sampai sekarang. Dan inilah yang dipegang oleh para rasul. Perintah ini. Mereka memiliki kasih saudara seperti seorang sahabat yang memberikan nyawanya bagi saudaranya. Jadi itu yang diminta kepada kita anak-anak Tuhan. Dimanapun kita harus siap memberikan nyawa bagi saudara-saudara kita. Bagi teman-teman kita yang seiman. Itu sebenarnya yang disampaikan Tuhan Yesus ini. Dan itu sudah dilakukan oleh para murid. Makanya mereka tetap bersama, tidak saling mengejek. Mereka tidak melakukan itu. Yohanes tidak bilang begini kepada Petrus, kepada ini, tidak. Mereka tidak seperti itu. Jadi Yesus kalau melihat kita sekarang ini orang Kristen, saling membidatkan, itu sudah lari itu. Karena Yesus menginginkan kita saling mengasihi. Atau memang sebenarnya kita belum menjadi murid Yesus. Itu dia. Jadi kalau kita sudah benar-benar menjadi murid Yesus, kita harus saling mengasihi. Yesus mengatakan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi perintahnya itu tadi adalah saling mengasihi antara murid-muridnya. Jadi kalau kita tidak saling mengasihi, terjadilah kebalikannya. Artinya kamu bukan sahabatku. Bukan sahabat Yesus kita. Kalau kita tidak saling mengasihi. Ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Artinya, kamu ini bukan hamba. Jadi orang-orang Kristen itu bukan hamba lagi, tapi sahabat. Murid-muridnya itu bukan lagi hamba. Jadi dia menganggap kita adalah sahabat. Karena dia telah mengajar kita. Dia telah menyampaikan kepada kita semua firman.
Ketika ia berada dengan murid-muridnya, dia mengatakan, aku telah menyampaikan semuanya kepadamu. Firman Tuhan sudah kuberitahukan kepadamu. Aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Maksudnya firman. Firman Allah telah disampaikan kepadamu. Jadi kamu bukan hamba lagi. Kamu adalah sahabat bagiku. Ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi Yesus menyampaikan, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Itulah anugerah daripada Tuhan. Tuhan yang memilih kita, bukan kita. Kapan itu terjadi, saudara? Ketika kita mencari Tuhan, mencari kerajaan Allah, dan hati kita di-scan oleh Tuhan. Hati kita di-scan. Dilihat kita itu apakah di dalam hati kita ada kasih akan Allah. Maka kita dipilih. Jadi tidak semua orang dipilih oleh Tuhan. Semua dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Makanya Yesus pernah mengatakan di Yohanes pasal 6 itu bahwa orang yang bisa datang kepadanya adalah orang-orang yang ditarik oleh Bapa. Bukan semua orang. Walaupun semuanya dipanggil. Pada saat itu ada 5.000 laki-laki yang makan roti itu. 5.000 laki-laki ya. Kalau ditambah dengan istrinya, anak-anak yang ada di situ, ya mungkin sekitar 10.000 orang. Mereka dipanggil, disembuhkan, diberikan makan roti. Nah, tapi setelah Yesus mengatakan, barang siapa tidak makan dagingku dan minum darahku, dia tidak akan mendapatkan hidup yang kekal. Dari situ mereka keberatan. Nah, itulah tandanya mereka tidak memiliki kasih akan Allah. Makanya mereka pergi. Dan Yesus tidak mempermasalahkan itu. Jadi hanya orang-orang yang dipilihlah yang tetap di dalam dia. Itu adalah anugerah. Jadi hanya 11 murid inilah yang tertinggal pada saat itu. Setelah mereka makan roti dan ikan itu. Banyak sekali mereka pada saat itu. 5.000 orang laki-laki ya. Dan mereka semua meninggalkan Yesus. Jadi Yesus mengatakan, tidak seorang pun yang datang kepadaku kalau dia tidak ditarik oleh Bapakku. Kalau ada orang yang tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus, itu adalah anugerah karena dia dipilih. Makanya dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi ini disampaikan saudara, pada malam hari ketika muridnya tinggal 11 orang. Tidak ada yang lain. Jadi kepada murid-muridnya ini disampaikan, akulah yang memilih kamu. Tidak semua orang dipilih Tuhan. Tidak. Karena dia tahu hati mereka. Bahkan Yudas Iskariot tidak ikut terpilih. Karena memang hatinya lebih mengasihi dunia. Jadi ini disampaikan kepada murid-muridnya yang 11 orang lagi. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi kepada mereka lah Yesus menyampaikan supaya mereka pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Dan apapun yang kamu minta di dalam namaku, di dalam nama Yesus, kamu akan menerimanya. Artinya
karena mereka adalah pilihan Tuhan, mereka pasti menerima jawaban dari permintaan mereka. Ayat 17, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jadi Yesus menyampaikan ini, kasihi saudaramu. Ya, kalau memang betul semua orang Kristen yang ada di dunia ini sekarang ini benar-benar memang pilihan Tuhan, pasti tidak terjadi masalah satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena perintah Tuhan dilakukan, yaitu saling mengasihi. Tapi kita bisa melihat apa yang terjadi, saudara, kalau udah saling mengatakan yang satu itu sesat, yang lain yang sesat. Nah ini berarti kita harus bertanya dalam diri kita, apakah kita telah dipilih oleh Tuhan atau tidak. Baik, kita teruskan ayat 18. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan ini dengan sungguh-sungguh, orang-orang pilihan ini pasti dibenci oleh dunia. Artinya dibenci oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Pasti. Kenapa? Yesus mengatakan, sebab ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Artinya sudah memang dunia ini sudah membenci Tuhan Yesus. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Jadi orang-orang yang memiliki pandangan seperti orang dunia sudah pasti membenci murid-murid Yesus. Dan seandainya murid-murid Yesus itu juga sama dengan orang dunia, artinya melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, maka dunia tidak akan membenci. Jadi kalau kita ini, saudara, tidak melakukan kebenaran, kita dikasihi oleh dunia. Pasti itu. Karena memang kita dari dunia. Ya sama, kita sama. Jadi kita dikasihi dunia. Tapi murid-murid Yesus ini adalah orang yang sudah menjadi pilihan Tuhan, orang yang berbeda. Tidak sama dengan dunia. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kita jangan serupa dengan dunia ini. Memang kalau kita serupa dengan dunia ini orang-orang yang tidak mengenal Allah tidak akan membenci kita. Tapi kalau kita tidak sama dengan mereka, mereka akan membenci kita. Itulah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini. Dan itu sudah kenyataan terjadi, saudara. Bahwa dunia membenci orang-orang pilihan Tuhan. Orang-orang yang sudah menjadi milik Tuhan itu, murid-murid Yesus yang sungguh-sungguh, pasti dibenci oleh dunia. Jadi kita harus siap-siap dengan itu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ayat 20, ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Oh, ini berat. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Jadi ada
ada satu tandanya, saudara. Kalau orang menuruti firman Tuhan, kalau orang-orang yang menuruti firman Tuhan itu, mereka pasti menuruti perkataan kita, anak-anak Tuhan. Tapi kalau mereka tidak menuruti apa yang kita sampaikan, kalau kita menyampaikan firman Tuhan dan mereka malah membenci itu memang tandanya mereka pasti tidak terima kita, karena Tuhan Yesus sendiri ditolak oleh mereka. Tuhan Yesus mengatakan seorang hamba tidak lebih daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Itulah yang terjadi, saudara. Jadi hanya orang yang mengasihi Tuhan, itulah yang akan mengasihi kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan harap dari dunia. Ayat 21, tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku. Sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Artinya orang-orang yang tidak mengenal Allah akan menganiaya anak-anak Tuhan. Itu sudah ditulis, sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Bahwa orang-orang dunia ini akan menganiaya anak-anak Tuhan. Orang yang percaya kepada Yesus. Karena mereka memang tidak mengenal Allah. Kan ditulis di sini, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Artinya orang-orang yang tidak mengenal Allah lah yang melakukan hal-hal yang seperti itu. Ayat 22. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Artinya kalau aku, katanya, kalau Yesus belum menyampaikan semua kehendak Allah kepada orang-orang itu, ketika Yesus mengajar, dia sampaikan semua kehendak Allah, dia mengajar mereka, ya, dan mereka tidak mau mengikuti, menuruti apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, maka mereka tetap berdosa. Seandainya Yesus belum menyampaikan itu, Yesus mengatakan mereka tidak berdosa, tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih lagi. Mereka nggak bisa berdalih dari dosa mereka karena memang mereka sudah mendengar, tetapi mereka tidak melakukan, mereka tidak mau berubah, mereka tidak mau bertobat. Maka Yesus mengatakan, maka mereka tetap berdosa. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Yesus mengatakan bahwa barang siapa membenci dirinya, artinya siapapun yang membenci Yesus itu sama dengan membenci Allah. Barang siapa membenci aku maksudnya Yesus, ia membenci juga Bapakku. Artinya siapapun yang membenci Yesus, membenci Allah. Sama dia. Ayat 24, sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa, tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Jadi Tuhan Yesus ini telah melakukan banyak hal, pekerjaan-pekerjaan, ya, contohnya menyembuhkan orang sakit, ya, membangkitkan orang mati, melakukan mujizat, mengajar, menyampaikan banyaklah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ya, seandainya itu belum dilakukan Tuhan Yesus, ya wajar kalau mereka tidak menuruti kehendak Allah. Tetapi mereka sudah melihat. Ya, Tuhan Yesus mengatakan,
Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci aku. Jadi walaupun mereka sudah melihat mujizat, keajaiban-keajaiban, sudah melihat dengan mata kepala mereka, tetapi mereka masih membenci Tuhan Yesus, maka itu ketetapan bahwa mereka tetap berdosa. Yesus mengatakan, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Artinya membenci Yesus dan membenci Allah. Jadi orang-orang yang tidak bertobat itu, orang-orang yang tidak menuruti kehendak Allah, itu artinya membenci Yesus dan membenci Bapa, membenci Allah. Ayat 25. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Dan memang itu sudah dinubuatkan bahwa orang-orang yang telah mendengar Yesus pada saat itu mereka membenci dia tanpa alasan. Ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, jadi Yesus mengatakan bahwa dia akan mengutus penghibur. Ya. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku, tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Jadi Yesus menyampaikan di sini bahwa dia mengutus penghibur. Jadi dia yang mengutus. Jadi penghibur itu berasal dari Allah, yaitu Roh kebenaran. Jadi penghibur itu sama dengan Roh kebenaran, sama dengan Roh Kudus. Itu sama. Yesus sendiri yang menyampaikan itu. Roh penghibur, Roh kebenaran, Roh Kudus, sama itu. Yesus mengatakan, jikalau penghibur yang kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran. Jadi penghibur itu adalah Roh kebenaran. Jadi jangan kita tidak percaya perkataan Tuhan Yesus itu. Sama itu Roh Kudus, Roh penghibur, Roh kebenaran, sama itu. Jadi Roh kebenaran itulah yang akan bersaksi tentang Yesus. Setelah Yesus naik ke sorga dan 10 hari setelah itu Roh Kudus turun. Roh kebenaran itu turun. Dan pada saat itulah murid-muridnya dibaptis dengan Roh Kudus. Dan Roh itu sekarang masih ada di dunia ini. Dan pekerjaan Roh kebenaran itu mengisapkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Dan juga bersaksi tentang Yesus. Jadi Roh kebenaran itu telah ada sejak diutus oleh Tuhan Yesus sampai saat ini masih ada. Makanya banyak orang yang belum diinjili pun, belum pernah mendengarkan firman Tuhan, bisa bertobat. Karena pekerjaan daripada Roh kebenaran itu untuk menginsafkan manusia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Jadi Roh kebenaran itu aktif. Dia aktif ya, untuk bersaksi tentang Yesus. Dan juga dikatakan di ayat 27, tetapi kamu juga harus bersaksi. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus bersaksi tentang Yesus. Kita menyaksikan
Yesus. Jadi dia sampaikan ini kepada murid-muridnya yang 11 lagi itu, kamu juga harus bersaksi. Kenapa? Karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Maksudnya kamu sudah belajar firman Tuhan, kamu sudah melihat keajaiban-keajaiban, sudah melihat mujizat-mujizat, kamu sudah kuajari semuanya, maka kamu harus bersaksi. Itulah yang disampaikannya kepada murid-muridnya. Nah, hal yang paling penting tadi yaitu supaya kita saling mengasihi. Jadi sebagai murid-murid Tuhan Yesus itu harus saling mengasihi. Kasih yang diminta oleh Tuhan Yesus di sini adalah kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Jadi artinya orang yang sudah menjadi murid Yesus itu sebenarnya jangankan mengejek, ya, jangankan membenci saudaranya, nyawanya pun diberikannya untuk sahabatnya. Jadi orang Kristen ini sebenarnya harus memberikan kasih yang sungguh-sungguh seperti kasih Yesus kepada orang-orang lain yang sudah menjadi pilihan Tuhan, yang sudah menjadi milik Tuhan, sudah menjadi murid Yesus itu. Kita harus saling mengasihi. Bukan malah saling mengejek, saling mengatakan kafir, saling mengatakan bidat. Nah, itu yang bagus itu. Yesus tidak memerintahkan kita untuk melakukan itu. Perintah Tuhan Yesus kepada semua orang yang sudah menganggap dirinya adalah murid Yesus atau sekarang disebut adalah anak-anak Tuhan, harus saling mengasihi. Bahkan memberikan nyawa kalau perlu untuk saudara-saudaranya, untuk orang-orang yang sudah menjadi anak-anak Allah. Itulah yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 15 ini. Yang pertama-tama tadi, Yesus mengatakan bahwa kita adalah rantingnya. Artinya kita terhubung kepadanya setiap saat, 24 jam. Ada pokok dan ada ranting. Itu tidak pernah terpisah. Kalau itu terpisah sedetik pun, maka akan terjadi masalah kepada ranting itu. Jadi kita sama Tuhan itu harus tetap sama. Kalau dia lepas dari pokok anggur, maka dia akan kering. Itulah hubungan Allah dengan kita. Kita bukan lagi hamba katanya, tapi kita adalah sahabat. Terus kita harus tetap tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Artinya kita tetap belajar tentang firman-Nya, kita lakukan setiap hari. Itu yang disampaikan oleh Tuhan. Kemudian kita harus tahu bahwa dunia ini, orang-orang dunia pasti membenci kita. Makanya kita harus saling mengasihi orang-orang yang sudah mengklaim bahwa kita itu adalah murid-murid Yesus. Kita harus saling mengasihi. Karena memang dunia ini membenci kita. Sama seperti mereka membenci Yesus. Kemudian Yesus mengatakan bahwa kita juga harus bersaksi tentang Yesus. Kalau kita benar-benar sudah belajar tentang firman Tuhan, sudah mengenal Tuhan dengan benar, maka kita harus bersaksi tentang Tuhan. Sama seperti roh kebenaran atau Roh Kudus itu bersaksi. Jadi Roh Kudus sampai saat ini, roh kebenaran itu saudara-saudara tetap bersaksi juga. Nah, dikatakan di sini tadi kita akan baca, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa
datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi kita akan bersaksi tentang Yesus. Tetapi kamu juga harus bersaksi. Karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Jadi kita dan Roh Kudus, roh kebenaran, bersama-sama bersaksi tentang Yesus. Itulah yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya percaya apabila kita sudah benar-benar menjadi murid-murid Yesus, kita akan saling mengasihi. Karena itu adalah perintah Tuhan. Jangan kita abaikan itu. Jangan kita katakan, oh kalau gereja kami lebih benar dari gerejamu. Janganlah. Bagus diam saja. Pendeta ini, pendeta itu, begitulah. Itu apa itu? Itu kan sama dengan apa yang dilakukan dunia, membenci. Dunia membenci kamu. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan itu tidak disuruh untuk membenci. Tidak diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk membenci. Yesus memerintahkan kita untuk saling mengasihi. Bukan untuk membenci. Tidak ada perintah Yesus untuk membenci. Tidak ada itu. Yesus mengatakan supaya kamu saling mengasihi. Memiliki kasih akan Allah. Memiliki kasih agape seperti yang dia miliki, yaitu kasih agape. Tanpa pamrih. Jadi walaupun kita ditolak, ya kita tidak diajar untuk membenci balik. Enggak. Kita harus tetap memiliki kasih Allah. Kasih yang mengampuni, kasih yang agape yang tidak mengharapkan balasan. Apalagi kalau kita saling membidatkan orang lain. Kita mengatakan dia kafir lah. Kita katakan dia bidat, sesat. Enggak ada Yesus mengajar kita seperti itu. Yang diajar oleh Tuhan Yesus itu, kalau kita benar-benar sudah berada di dalam Dia, di dalam kebenaran, Yesus mengatakan, hendaklah kamu saling mengasihi. Memang itu berat, saudara. Tetapi itulah perintah Tuhan. Ya, Yesus mengatakan, orang yang mengasihi aku akan menuruti segala perintahku. Dan inilah perintah Tuhan Yesus, supaya kita saling mengasihi dan juga bersaksi tentang Dia dimanapun kita berada. Baik kita di rumah, baik ada di tempat pekerjaan, atau dimanapun kita diperintahkan oleh Tuhan untuk bersaksi. Cara kita bersaksi, saudara, bukan harus dengan kita menyampaikan firman Tuhan, bukan. Dari cara hidup kita, dari perkataan kita yang dapat dilihat orang, itulah jadi saksi, bukan hanya menyampaikan ayat ini, ayat itu, bukan. Dari sikap hidup, menggambarkan kita menjadi terang. Orang-orang yang sudah menjadi milik Allah. Harus berbeda, tidak sama. Ya. Kita tidak sama dengan dunia ini. Seperti yang disampaikan di Roma 12 ayat 2 tadi itu. Kita berubah oleh pembaharuan budi. Tidak sama dengan dunia. Itulah cara bersaksi. Bukan harus ngomong ayat ini, ayat itu. Bukan. Dari buah-buah kehidupan kita itu, orang dapat melihat ada satu perbedaan yang tidak sama dengan dunia.
Itulah yang disampaikan Tuhan Yesus, kita harus menjadi saksi. Artinya dari buahnya, buah kehidupan kita. Di situ nampak. Itulah kesaksian. Kesaksian kita bahwa kita itu adalah anak Tuhan. Jadi bukan hanya ngomongnya, tapi kehidupan kita sehari-hari. Kelakuan kita, perkataan kita, cara kita berpikir, cara kita menyampaikan apa saja, berbicara dengan orang lain. Itulah yang menjadi buah. Kan Yesus mengatakan, hendaklah kamu berbuah. Jadi tinggal di dalam Yesus supaya kamu tetap berbuah. Jadi tanpa kita tinggal di dalam Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan ini harus terus bersama-sama dengan Yesus. Dan Yesus mengatakan, aku menyertai kamu sampai selama-lamanya. Itu janjinya. Hanya jangan kita sendiri yang keluar. Sama seperti Yudas. Yudas itu keluar sendiri dia itu. Dia tetap tinggal di dalam kegelapan sehingga ia dapat dipengaruhi oleh iblis. Dia kerasukan setan dia. Kenapa? Karena dia tidak melakukan firman Tuhan. Jadi orang-orang yang bisa kerasukan iblis itu, dia sudah mendengar firman Tuhan, tetapi dia memilih untuk tidak melakukannya, artinya dia tetap di dalam kegelapan, maka kegelapan itu menguasainya. Sementara orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, dia sudah pindah dari kegelapan ke dalam terang. Sehingga kalau iblis datang, dia tidak bisa dipengaruhi olehnya, karena kegelapan tidak dapat menguasai terang. Nah, itu dia. Jadi saudara yang kekasih, mari kita menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar saja. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Salam.